Hai, selamat datang di Bangunan Hack Channel, persembahan dari distributor bangunan.com. Kali ini kita akan membahas tentang radar kontrol air. Radar kontrol air. Kalau teman-teman pernah melihat radar penguin, mungkin bukan penguin ya, radar kido ya, radar kido. Kalau misalnya si torennya penuh, ini torennya penuh, ngeng gitu ya. Nanti si airnya akan berhenti secara otomatis pada waktu pengisian. Dihentikannya itu pakai si radar ini. Jadi kalau radarnya nanti ada di sini misalnya nih ya, airnya penuh, ngeng, trek, dia akan mati. Terus kalau kita mau nyetop air yang sedang mengisi di toren, itu juga kita bisa pakai yang namanya pelampung. Pelampungnya di sini, airnya penuh, naik, kemudian dia akan mati si airnya pada waktu pengisian. Sekarang ada yang namanya radar kontrol air. Di stopnya berdasarkan kalau si tekanan airnya bukan tekanan air ya, namanya tekanan udara. Tekanan udara di dalam si pelampung ini penuh, maka dia akan stop. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa si radarnya, radar kontrolnya. Setelah kita lihat, nanti kita akan belajar kalau si radar ini ternyata malah bikin air yang keluar dari radar ini malah jadi kecil, harus kita apain ya, harus kita apain. Yang kedua, kalau ternyata radarnya sudah tidak berjalan dengan baik, apa yang harus kita lakukan sebelum kita membeli yang baru? Simak tipsnya di video berikut ini. Baik, sekarang di hadapan saya sudah ada dua jenis radar kontrol bak menampung ya. Ada yang modelnya vertikal, ada yang modelnya horizontal. Kalau kita punya sumber air dari atas ya turun ke bawah, maka kita bisa memakai radar yang arahnya itu horizontal. Ini masuk air, nanti dia ngisi dari bawah, masuk ngeng gitu, nanti airnya akan keluar dari sisi samping gitu ya. Ini masuk, dia akan ngisi, kemudian dia akan keluar dari samping. Ini model yang pertama. Sekarang model yang kedua. Kalau si sumber airnya dari arah belakang, bukan dari atas tapi dari belakang, nanti dia dari belakang, dia ngisi airnya, kemudian nanti dia akan keluar dari samping. Oke, itu model radar kontrol dari dua jenis, horizontal dan vertikal. Oke guys, sekarang di dalam sebuah paket dari radar kontrol ya, di dalamnya itu sudah ada buku petunjuk. Lalu kita sudah dapat sebuah seal tip ya, seal tip pemasangan yang dipasang pada radar kontrol ini pada waktu kita mau masang di toren. Ini untuk mencegah kebocoran ya. Terus yang berikutnya kita punya keni ya, belokkan begini. Oke, tujuan dari adanya keni adalah begini. Ini kan ini masuknya si air. Kalau dia langsung keluar dari sisi yang keluar sini, airnya akan langsung muncrat. Ya, airnya akan langsung muncrat. Maka kita harus berikan sebuah keni di sini. Ya, seperti ini. Supaya arahnya si air keluar itu bisa langsung ke bawah sesuai dengan dia mau nembaknya kemana. Kalau dia langsung, dia akan langsung muncrat. Begitu teman-teman ya. Terus pertanyaan berikutnya, dari mana kita bisa tahu mana sisi tempat masuknya si air, mana sisi tempat keluarnya si air? Kita bisa lihat indikatornya dari saringan ini ya. Jadi baik yang model horizontal ataupun vertikal ada saringannya. Kalau ada saringannya berarti tempat masuknya si air. Ini tempat masuknya si air. Ya. Ternyata ada sebuah kejadian tidak terduga
si saringannya itu hilang ya, misalnya hilang nih, saringannya hilang guys, saringannya hilang ya, jadi kita bingung ya, ini mana yang masuk, mana yang keluar ya. Saya nggak tahu nih, ini mana yang masuk, mana yang keluar, saya nggak tahu. Oke, jadi kalau misalnya kita nggak tahu, kita bisa lihat di sini ada yang namanya tanda panah. Tanda panah ya, tanda panah ini menunjukkan arahnya keluar si air. Oke, jadi kita bisa lihat tanda panah ini sebagai patokan arah masuknya sebelah mana, arah keluarnya sebelah mana. Ada kalanya pada saat kita menggunakan radar kontrol air untuk nyetop, tiba-tiba airnya keluarnya jadi kecil, ya, airnya keluarnya jadi kecil, atau malah nggak berhenti, atau malah tiba-tiba stop, nggak keluar sama sekali. Itu menjadi sebuah kebingungan dong. Nah, kalau memang kita menemukan sebuah tanda-tanda keanehan, salah satunya adalah air jadi kecil atau nggak keluar sama sekali, maka hal pertama yang harus kita cek adalah saringan dari tempat air masuk, ya. Di sini ada saringan tempat air masuk, ya, baik yang model vertikal ataupun horizontal, ada saringannya. Bentuknya seperti ini kalau kita zoom, ya. Seperti ini kalau kita zoom. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita bisa bongkar saringannya, bongkarnya, set, bongkar. Nanti kan keluarnya seperti ini nih. Oke, kita bisa cuci di wastafel, ya. Kita bersihkan dari kotoran-kotoran debu. Bersihinnya pelan-pelan aja, nggak usah sampai ditekan-tekan gimana, nanti rusak, ya. Ini hal pertama yang bisa kita lakukan. Hal berikutnya adalah kita bisa membongkar si radar kontrol airnya seperti berikut ini. Oke, baik, ini sudah kita bongkar ya. Jadi hal pertama yang kita lihat pada saat dibongkar, di situ ada sebuah pelampung. Ada sebuah pelampung, ya, pelampungnya bentuknya seperti itu. Dimana pada saat air terisi di dalam sebuah kontrol radar, dia akan naik. Nah, seperti itu guys. Ya, jadi ketika air terisi dia akan naik. Lalu pada saat naik, hal yang berikutnya terjadi adalah dia akan menekan saluran udara pada kontrol airnya itu, seperti video berikut ini. Ya, dia akan menekan hingga akhirnya menutup lubang udara di radar kontrol tersebut. Ya, ditutup lubang udaranya di situ ya, seperti yang Anda lihat di situ. Oke, tertutup seperti itu. Oke, setelah kita memahami cara kerja dari radar kontrol ini, berarti kita ngerti ya, dasarnya air berhenti itu karena adanya lubang udara yang tertutup. Nah, masalahnya kalau lubang udaranya ini bermasalah, misalnya ketutup terus sama si penutupnya karena ya mungkin rusak ya, karena rusak. Oke, kita bisa lihat elemen apa yang membuat dia menutup terus. Ternyata ada sebuah alat kecil tuh ya, seperti knop mungkin kita sebutnya ya, knop yang membuat itu jadi kayak nempel gitu loh, ketutup terus nggak kebuka-buka, atau mungkin dia jadi habis karetnya, jadi antara nggak kebuka-buka atau nggak berhenti airnya, ya, dia karetnya habis. Hal yang bisa kita lakukan adalah cari spare part kecil itu di toko-toko baut, ya. Jadi kita nggak usah beli baru, kita cukup cari spare part kecilnya, sekecil itu, di toko baut atau spare part baut ya, gitu. Yang pelampung. Jadi kalau misalkan airnya dia. Ya, hal berikutnya, kadang-kadang yang nggak bikin si penutup dari toren radar ini nggak bergerak karena adanya pelampungnya bocor, ya, pelampungnya bocor, ini ya.
ada bolong mungkin karena kena batu atau ya kita nggak pernah tahu lah. Pokoknya ada bolong sehingga airnya bocor begitu. Akibat karena bocor dia nggak bisa naik ke atas, ya nggak pernah bisa naik, dia diam terus di bawah, diam terus karena kan bocor. Harusnya kan dia naik gitu ya, tapi ini malah diam terus di bawah, diam terus karena bocor. Jadi kita bisa ambil pelampungnya, coba diambil, dilihat, dicari kebocorannya belah mana, ya dicari. Kemudian di bagian bocornya itu kita tambal menggunakan lem sealant, ya lem sealant yang bisa buat dipakai di akuarium. Kemudian kita masukkan kembali ke dalam si botol dari radar kontrol ini. Tapi ingat ya teman-teman ya, sebelum kita masukin airnya dikeluarin dulu, ya supaya kosong sehingga cetakannya jadi bagus kayak begini nih ya. Ini kan kosong nih, kosong begini ya. Jadi harus dikosongin dulu ya. Oke, seperti ini. Pada akhirnya setelah semuanya selesai, skrup aman, ya, terus bautnya udah aman, terus penutup lubang udaranya udah oke, semua sudah aman. Ini udah nggak ada yang bocor. Saatnya kita memasang kembali dari radar kontrol air ini. Pasang, jangan lupa di skrup, ya, dipasangin skrupnya. Sisi kiri, dan sisi kanan sebelahnya. Ya, seperti ini guys. Ya. Dan radar pun siap kembali dipasang di toren untuk menghentikan atau menjalankan air secara otomatis tanpa harus kita perhatikan setiap saat. Oke guys, sekian untuk video kali ini. Semoga tipsnya bisa bermanfaat dan jangan langsung buang radar kontrol Anda kalau memang ada sebuah keanehan yang tidak biasanya terjadi. Periksa dulu, ikuti langkah-langkah yang barusan, dan tentunya sayang sih kalau langsung dibuang ya. Siapa tahu masih bisa bermanfaat. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Welcome to subscribe our channel Bangunan Hack, present by distributor bangun.com. Like jika suka, dislike jika nggak suka, komen jika ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya.